Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stres ternyata tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja. Stres bisa juga dialami oleh anak-anak. Bagaimana cara mengenali stres pada anak-anak serta cara penanganan dan pencegahannya? Bersama saya sudah hadir Miss Nuryanti Yamin MPD atau biasa kita panggil Miss Nurwan. Assalamualaikum Miss Nurwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berbicara mengenai stres pada anak ya Miss ya. Anak-anak bisa stres gitu. Terus apa sih stres itu dan apa bedanya dengan kecemasan? Anak-anak bisa stres, bukan cuma orang tua aja yang bisa gitu ya? stres. Justru sebenarnya stres pada anak banyak banget gitu yang terjadi ya di sekolah-sekolah. Stres dan kecemasan itu sebenarnya mirip-mirip. Stres dan kecemasan itu adalah reaksi tubuh dalam menolak satu kejadian atau situasi yang tidak menyenangkan. Mirip-mirip sih gejalanya, mirip-mirip perilaku yang muncul, cuma bedanya kalau stres jangka waktunya lebih pendek. Kalau kecemasan biasanya dia lebih panjang ya. Oke. Nah, terus untuk stres sendiri ini maksudnya bisa terjadi mungkin di lingkungan hanya misalkan di lingkungan dengan orang-orang terdekat saja atau mungkin bisa di lingkungan sekolah seperti itu, Miss? Stres pada anak, waduh, banyak banget penyebabnya ya. gitu. Yang pertama faktor sosial. Hari gini ya kita netizen banyak di sekolah, nggak semua teman-teman punya pola main atau cara-cara yang sama ya, yang sesuai dengan kebutuhannya si anak gitu. Artinya teman-teman juga bisa mengiritasi emosinya. Terus pelajaran akademik gitu, pemahaman, cara penyampaian si gurunya aja sebenarnya menyebabkan stres juga bisa. Gitu, bukan cuma pelajarannya, gurunya juga gitu. Nah, sebenarnya ini kan sekolah, teman-teman, guru itu lingkungan terluar ya, lingkungan di luar keluarga. Keluarga sendiri aja bisa memicu stresnya si anak. Dari pola asuh, tindakan atau perilaku orang tua. Iya, jadi bisa di mana saja gitu ya penyebabnya, atau mungkin dari mana saja gitu. Nah, kapan sih anak-anak bisa dikatakan anak ini stres nih gitu? Itu kira-kira iya maksudnya kapan gitu? Atau pada saat ya? apa? Tadi kan stres dan kecemasan itu adalah reaksi tubuh untuk menghadapi kejadian atau perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan ya. Jadi artinya ketika anak sudah mengalami reaksi tubuh, itu tandanya anaknya udah stres. Misalnya tiap pagi pusing, padahal harusnya sekolah kan. Nah, akhirnya jadi susah sekolah, sakit perut. Kita pernah nggak sih kalau naik pesawat tiba-tiba pengen kalau udah dipanggil pesawat nomor segini boarding, wah udah mules gitu. Nah, itu reaksi tubuh sebenarnya. Kita bisa bilang kita nggak cemas, kita bisa bilang kita nggak takut naik pesawat, tapi tubuh merespon bahwa kita cemas gitu dengan tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba sakit kepala. Nah, anak-anak ini juga sama. Ketika dia di waktu-waktu tertentu sudah menunjukkan reaksi fisik seperti sakit kepala, sakit perut, atau bahkan flu dan seterusnya gitu. Terus gangguan tidur. Itu juga bisa. Itu juga bisa menjadi penanda buat orang tua bahwa anak kita udah punya gangguan tidur. Bukan berarti dia kebanyakan main handphone ya, atau kebanyakan main gadget gitu. Bisa jadi gadget menjadi pemicunya, tapi bisa jadi stres menjadi pemicunya. Anak punya gangguan tidur. Nah, orang tua benar-benar harus memperhatikan ini kenapa dan seterusnya. Gangguan makan juga. Gangguan makan, anak yang susah makan, anak yang picky, anak yang makan terus, itu sebenarnya juga bagian dari reaksi tubuh terhadap mengantisipasi
kejadian atau perilaku yang tidak diharapkan gitu. Oke, itu tadi yang menarik, Miss, makan terus maksudnya berarti dalam arti ini anak nggak susah makannya gitu, maksudnya suka makan terus. Pernah nggak sih dengar kayak gini? Kita kalau lagi makin banyak kerjaan, makin banyak makannya. Kalau kita ya, Miss ya. Nah, anak-anak juga dewasa sama. gitu. Jadi setiap kali dia di fase stres, misalnya cemas yang tinggi, kan mungkin gula yang tinggi bisa meredakan kecemasan, misalnya gitu. Jadi banyak anak yang akhirnya snack banyak banget, nggak berhenti misalkan gitu ya, ngemil terus dan seterusnya, atau lapar terus kayak gitu. Nah, kalau apabila nih orang tua sudah melihat gejala-gejala pada anak, ya seperti yang tadi disampaikan Miss Nurma, itu kira-kira langkah apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua pastinya? Pertama, jangan dijauhin. Nah, yang pertama jangan dijauhin karena orang tua biasanya kan karena perilaku yang muncul kan perilaku yang negatif ya. Tidurnya berantakan, makannya berantakan, bahkan tanggung jawabnya berantakan, bahkan gampang marah dan seterusnya gitu. Perilaku-perilaku yang muncul itu kan sebenarnya menyebabkan iritasi emosi orang tua dong pasti gitu. Nah, biasanya orang tua udah tahu anaknya stres malah dimarahin, malah diomelin gitu kan. Nah, yang pertama memang jangan dijauhin. Kita perlu memberikan self talk ke si anak dengan bahasa-bahasa yang positif tentunya. Kita bisa gali anak tersebut, kamu kenapa dan seterusnya, karena kita nggak pernah tahu apa yang memicu stresnya si anak. Bisa dari lingkungan pertemanannya, bisa kesulitan pelajarannya, bisa gurunya galak banget misalnya gitu, atau sebenarnya dia udah berusaha melakukan hal yang terbaik tapi ternyata kurang baik hasilnya gitu kan. Banyak juga teman-teman yang akhirnya sering banget blaming ya gitu, kayak misalnya kerja kelompok, kok tulisannya jelek banget gitu. Nah, padahal sebenarnya dia udah punya effortnya luar biasa gitu, tapi tetap aja nggak dapat penghargaan. Nah, yang berikutnya tadi pola makan berantakan, pola tidur berantakan, upayakan memang orang tua bisa mengantisipasi itu dengan memberikan balancing ya, olahraga yang cukup, makan yang terkontrol, tidur yang terkontrol gitu, supaya stresnya itu bisa reduce stres lah intinya dengan pola atau gaya hidup yang sehat. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kehidupan sosial anak tersebut ya apabila maksudnya yang mengalami stres itu ya Miss ya, itu kira-kira seperti apa Miss untuk kehidupan sosialnya? Nah, biasanya sih di sekolah ya, mereka kan kehidupan sosialnya ya nggak kayak kita ya. Ada grup arisan, grup ngajian gitu. Iya betul. Anak-anak kan cuma grup sekolah, les gitu kan. Nah, biasanya mereka anak-anak ini kehidupan sosialnya juga lumayan bermasalah gitu. Biasanya nggak gampang percaya sama orang, terus kesulitan untuk build interaction ya, terus kesulitan untuk berkomunikasi, bahkan sebenarnya dia menutup diri gitu. Makanya kenapa anak-anak yang stres ini relatif temennya dikit gitu, karena mungkin bisa jadi salah satu pemicu stresnya adalah ya lingkungan sosial itu juga. Jadi mungkin bisa menjadikan anak itu kayak semacam minder gitu nggak Miss? Maksudnya sebenarnya mungkin iya minder. Yang berikut yang satunya lagi sebenarnya lebih ke anak ini kayak kita kan punya proteksi diri ya, menghindari gitu daripada kita masuk ke dalam satu situasi yang kita udah tahu kan. Anak stres sama kecemasan mirip-mirip gitu. Biasanya anak stres pasti punya kecemasan gitu. Nah, ketika anak punya kecemasan, kejadian yang belum kejadian aja dia udah cemasin, apalagi daripada gini, yang sekarang lagi kejadian itu belum tentu dia cemasin, justru sebenarnya yang mau datang kejadian yang ke depan itu yang dia cemasin. Nah, biasanya anak-anak ini menghindari pertemanan karena kecemasan yang nanti kalau main nanti temennya belum tentu baik, kalau main sama dia belum tentu ini dan seterusnya jadi gitu. Sudah ada ini dulu ya misalnya di anak tersebut. Betul. Iya.
Kemudian apakah sekolah dan guru membantu untuk mengurangi stres pada anak itu, Miss? Apakah Miss? Sangat Iya. sangat membantu sih. Oke. Yang kita memang perlu sama-sama ya, Kerjasama ya, Miss, betul, ya. orang tua dan sekolah untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya stresnya ini kenapa gitu kan. Tadi ya, pemicu stres banyak banget ya, internal di rumah, baik di sekolah, guru, pelajaran, teman sekolah ini banyak banget nih yang memicu stres gitu kan. Nah, justru sebenarnya sekolah dan orang tua bisa bekerja sama, saling menginformasikan bahwa anak saya atau anak orang tua tersebut di rumah memiliki perilaku-perilaku yang nggak biasa gitu. Kita sama-sama ngamatin nih seminggu ke depan, sebulan ke depan gitu. Apakah perilaku ini muncul terus? Nah, kalau muncul terus, kita bisa sama-sama untuk mencari tahu sebenarnya gitu. Nah, sekolah bisa nggak melakukan antisipasi? Bisa, karena stres ini kan dipicu tadi ya, teman, pelajaran, guru. Itu mungkin bisa dihindari atau bahkan sebenarnya bisa dikondisikan kan. Kalau di sekolah semuanya bisa dikondisikan ya, untuk mengurangi si stres-stresnya sendiri. Oke. Jadi memang diperlukan kerjasama ya, misalnya pastinya ya. Betul. Untuk hal tersebut. Kemudian stres juga dari untuk stres juga dari ekspektasi orang tua yang mungkin terlalu tinggi terhadap anaknya. Apakah itu Bisa ya? Iya. Bisa. Bisa banget. Bisa banget tuh saya bilang. Bisa banget gitu. Karena itu kan salah satunya orang tua tadi ya, mungkin memicu misalnya ketika stresnya. di sekolah sebelum Harus berangkat dapat harus 100. pokoknya nanti harus seperti ini misalkan gitu. Iya, iya. Jadi ekspektasi sebenarnya nggak ada ya orang tua yang nggak kepengen anaknya pintar. Benar nggak? Pastinya. Nggak ada orang tua yang nggak kepengen anaknya sukses. Pasti semuanya pengen sukses, pengen pintar gitu. Cuma masalahnya, apakah orang tua sudah menyiapkan anak tersebut untuk benar-benar siap masuk atau terjun ke lingkungan sosial gitu. Karena di lingkungan sosial sendiri tantangannya kan luar biasa ya, gitu. Anaknya di keep, nggak dikasih skill tentang self esteem, tidak dikasih skill untuk yang lainnya, akhirnya anaknya nggak pede dan seterusnya. Itu kan kesiapan internalnya aja. Iya. Jadi seperti ini ya, Miss ya. Menarik sekali perbincangan dengan Miss Nurma ini ya. Kemudian mungkin untuk ada yang ingin disampaikan dari Miss Nurma terkait stres pada anak ini, mungkin untuk para bunda, ayah, orang tua untuk meminimalisir minimal ya Miss ya, stres pada anak. Silakan Miss. Iya, sebenarnya sih kunci awalnya adalah komunikasi. Banyak anak yang mengalami kejadian atau emosi yang berlebihan, sebenarnya tidak bisa dia share ke lingkungannya karena memang nggak punya skill atau nggak punya kebiasaan itu gitu. Jadi saya selalu bilang ke semua orang tua, bangun bonding, bangun interaksi komunikasi sama anak yang intens gitu. Jadi komunikasi itu bukan kita main kuis nih kayak podcast ini, ada yang nanya, ada yang jawab. Nah, komunikasi itu sharing satu sama lain gitu. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk sharing setiap hari. Kalau memang anak kita belum terbiasa untuk sharing setiap harinya, kita bisa mulai duluan. Jadi misalnya kayak saya sebagai ibu gitu, setiap sore saya harus ngobrol sama anak-anak saya, terus saya bercerita tentang hari-hari saya. Oh, hari ini mama podcast loh bareng Al-Fauzin gitu, dan seterusnya. Mungkin awal-awal anak-anak kita nggak akan ada yang merespon, tapi dia mendengar. Kan menjadi pendengar yang baik jauh lebih benar ya, lebih baik ya daripada ditinggalin. Nah, dari situasi itu sebenarnya anak-anak belajar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik orang tua sama anak-anak,
itu boleh loh di-sharing. Dan kita juga mulai memberikan pengalaman ke anak-anak bahwa apapun yang mereka ceritain nggak usah overreact. Nah, jadi itu sebenarnya tantangan jadi orang tua. Jadi kebayang nggak kalau cerita, mama, aku di sekolah ada yang pegang rambutku gitu. Kayak siapa? Pengen dia kan gitu ya. Nah, anak-anak ketika kita meresponnya over, dia pasti akan menutup diri gitu. Wah, kita dulu kayaknya pernah deh dengar udah jatuh ketiban tangga, kepleset lagi gitu. Itu biasanya zaman dulu ya kita kalau cerita sama orang tua jadi. Nah, pola itu yang harusnya berubah. Kita perlu menampung semua cerita anak. Kenapa sekarang bullying makin marak? Kalau itu nggak tertangani dengan segera, dengan cepat, itu akhirnya jadi kecemasan, stres yang berlebih, sehingga manifestasinya kan ke reaksi tubuhnya si anak ya. Jadi nggak mau sekolah, tidurnya susah, akhirnya regulasi tubuhnya juga jadi jelek gitu. Dan kesehatannya terganggu udah pasti. Ada aja keluhannya misalkan gitu ya bisa. Jadi kata kuncinya cuma bangun komunikasi yang intens sama anak. Nah, untuk membangun komunikasi ini, Miss, apakah sebaiknya kan dilakukan setiap hari gitu ya, Miss ya? Itu apakah ada minimal mungkin durasinya gitu atau ada batasannya gitu nggak, Miss? Bebas aja. Bebas gitu aja. Yang penting berkualitas ya. Kan setiap keluarga punya aturan masing-masing ya. Ada yang kalau di meja makan nggak boleh ngobrol. Ada yang meja makan itu dijadikan tempat ngobrol gitu. Nah, setiap keluarga punya aturan masing-masing, tinggal di setting aja. Tapi intinya adalah bagaimana interaksi komunikasi itu terjalin setiap hari dengan anak-anak. Karena anak-anak harus tahu bahwa lingkaran pertama mereka adalah orang tua. Yang apapun kejadiannya, apapun yang kamu alami, saya pasti akan accept. Nggak ada orang yang akan accept kamu sebaik saya sebagai orang tua gitu. Intinya sih anak-anak harus dikasih pemahaman itu supaya mereka secure ya di rumah gitu. Oke, Miss Nurma, menarik sekali ya untuk pembahasannya gitu ya, Miss ya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Sudah mau mampir ke podcast Al Fauzi. Mungkin jangan bosan-bosan ketika untuk kami undang untuk sharingnya kembali gitu ya, Miss. Ya, sukses selalu untuk Miss Nurma, sehat-sehat untuk Miss semua dan keluarga. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islamic moral and critical thinker, the student of Al Fauzi.